Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa kalian tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama dia di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tak akan keluar dari sana sebelum melunasi utangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, banyak orang yang entah memang pandai atau kebetulan bisa menerka, menduga tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Tetapi kita diajak untuk sampai pada bisa menilai perubahan perkembangan yang ada secara positif maupun juga dampak-dampaknya. Apakah perubahan-perubahan itu, kemajuan-kemajuan yang ada membuat kita semakin mengenal kasih dan kuasa Tuhan secara lebih luas? Tidak hanya tanda-tanda alam saja, tetapi tanda-tanda kemajuan perubahan yang kita dapati, yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, baik yang ada di luar kita maupun ada dalam diri kita. Suatu ajakan sampai pada penilaian kebenaran, supaya tidak hanya sampai tanda-tanda saja, tetapi kebenaran itu sendiri kita dapat, kebenaran itu sendiri kita alami. Dan kebenaran yang diharapkan untuk kita peroleh adalah kebenaran Tuhan, jalan-jalan yang diwartakan Yesus bisa kita mengerti, kita tangkap, dan kita jalani. Paulus menyadari bahwa dirinya maunya menjalani sabda Tuhan, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Ia menyadari banyak kekurangan, kelemahan, bahkan dosa. Dia menyebut tidak hanya diri satu sebagai kesatuan, tetapi bahkan bagian-bagian anggota tubuhnya sendiri memiliki kemauan, keinginan, kecenderungan untuk berbuat dosa. Namun ia menyadarkan kita pula sampai pada siapakah yang akan menyelamatkan dirinya. Ia menyebut tiada lain ialah Yesus Kristus. Marilah kita mohon supaya dalam Yesus Kristus kita semakin dimampukan untuk percaya dan menghayati, menghidupi kebenaran yang telah kita dengar dalam Yesus Kristus, adalah bahwa kita bersama Yesus akan memperoleh keselamatan dan hidup dalam damai sejahtera. Tuhan berkati kita kini dan sepanjang masa.